Jadi dikatakan di sini hal-hal yang membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama al-awwalu, yang pertama adalah al-khariju, sesuatu yang keluar min ahadis sabilain, dari salah satu dua jalan, baik jalan depan ataupun jalan belakang. Maksudnya apa? Maaf, kemaluan bagian depan ataupun belakang, apapun jua nang keluar itu membatalkan wudu. Toibet amun nang keluar kayu bang, batal. Ya loh, karena di kitab dikatakan sampai dia disafinah kah, kitab fikih apa aja kah, al-kharij berarti apa? Sesuatu yang keluar, sesuatu. Biar sehari ini itu sesuatu sudah. Ya loh, apakah? Misalnya duit bang, batal. Bisa lah keluar duit. Nggak ada yang mustahil bagi Allah. Keluar anak aja kawah, apalagi keluar duit. Ya kalau, ya kalau kan, iya dari situ. Pokoknya yang keluar, apapun juga yang keluar, mau bom atom kayak, namun ada. Al-khariju, yang keluar min dari ahadis sabilen, salah satu dua jalan. Maksudnya jalan kemaluan depan ataupun belakang. Kalau bahasa Arabnya itu minal kubul awid dubur. Kubul itu kemaluan depan, dubur itu belakang. Orang Banjar itu apa? Hah? Murid. Illa, kecuali yang keluar itu mani. Duh, kenapa mani kada bisa membatalkan wudu? Karena mani itu suci. Ya. Nah, ada pengecualiannya. Kalau mani itu najis, berarti sampai saudara tani najis. Karena asalnya manusia itu dari apa? Sperma, banyu. Ya. Hati-hati membuang banyu itu jangan tapi sembarangan. Wih, ke belakang tuh dah. Jangan tapi sembarangan buang. Ya loh. Ya. Tahu bener. Ya. Nah, jadi sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan, baik apapun juga yang keluar sudah, kecuali al-mani. Ya, karena mani itu suci ya. Baik, itu yang pertama yang membatalkan wudu. Adzani, yang kedua adalah zawalul akal, hilangnya akal. Baik hilangnya itu karena junun, gila, awas kena pegawian gara-gara corona, berpandir lawan tembok aja di rumah. Ya Allah, sorangan aja tembok. Tambah seorang lawan tembok. Kenapa? 3 bulan ya kan? Ya Allah. Di rumah aja keluar sini sampai orang jadi macam-macam sudah. Sampai iklannya sekarang macam-macam seperti ini, seperti itu. Baik. Jadi yang kedua adalah zawalul akal, hilangnya akal bijununin, baik karena sebab gila, au sukrin ataupun mabok, pejinet kah, melempok kah, apa-apa aja sudah itu. Ini ada wudu tiba-tiba mencium, menakuk lempok. Oh bandar pengalaman baik. Au sor'in, atau misalnya gula, begayaan lawan kawan, langsung inya pingsan siung. Maka ini batal ya, batal wudunya. Au igma'in, atau dia membuatnya itu dengan sengaja, ya kan? Sudah mendengar azan, dia tiba-tiba membuat akalnya hilang, memingsankan. Baik sengaja atau tidak, au naumin, ataupun tidur, guring. Jadi ini membatalkan wudu. Illa, kecuali ada satu tidur itu yang wudu kita kena batal. Illa nauma qa'idin, tidurnya orang yang duduk, mumakkinin, yang tetap, mak'adatahu, tempat duduknya, min makarrihi. Seperti ini contohnya. Kita besi lagi ini. Jadi posisi belakang guring kita ini tetap di tempat kita duduk.
tidak berubah sama sekali, sampean di majelis khusyuk mendengarkan sekalinya teguring. Ya kalau atau di masjid mendengarkan khutbah khusyuk, ya Allah, ya Allah. Sekalinya guring. Ini kada khusyuk. Ya. Mengkodok. Ya, mengkodok guring di Jumatan. Ya. Ini bagaimana? Kalau posisinya tidak berubah sama sekali sampai dia bangun, maka wudhunya tidak batal. Paham? Duduk seperti kita gini gak ada berubah gini, nah bersila. Jadi pantat kita, murid kita nih jajak di tempat kita duduk ini kada berpasang sudah. Kecuali ada orang dihiga, mukhbir adil yang memberi kabar, orang ini betul-betul wasiqah, orang-orang yang bisa dipercaya omongannya. Hei, ikam tadi bekantut, baru kita wudu batal. Ya, paham? Kalau sengaja sudah, ya tidur. Wow, udah semalam Habib aku datang pengajian pembacaan, namun aku terkuring gini kada batal, tapi nyawa bekantut. Sama ya kalau namanya dengarkan kalau majelis. Ya, orang yang betul-betul memberi kabar itu seperti itu. Baik. Itu yang kedua ya. Ats-tsalitsu, yang ketiga yang membatalkan wudu adalah iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ati. Bertemunya dua kulit jenis laki-laki dan perempuan. Ya, laki-laki dan bini-bini salaman, ini batal wudunya. Ya, ada sengaja orang tergatuk. Ya, misal karena hadir majelis khusyuk, sholatullah, salamullah, Allah jeduk. Ada tergatuk sengaja. Ya, maulah ya Allah. Misal aja kada apa-apa, bagus majelis itu kada masalah. Cuma jangan pas dua laki bini-bini bawa dempetan. Soalnya bawa kertas gugurakannya gini nomor HP aku dah. Sebetulnya aja bang. Seperti itu. Ya mudah-mudahan Habib Syauqi kayak itulah. Nah beliau kan tampil terus. Masya Allah. Mudah-mudahan semakin jaya majelis. Semakin banyak anak-anak muda hadir majelis-majelis ilmu. Ya khususnya di akhir zaman ini mudah-mudahan ada apa-apa. Jangan disambati. Ya kan? Daripada bukan nongkrong di kafe, amun berduit, amun tempat kawan aja bang, asupannya. Ayo kalau duduk aja di kafe, wah bina berkaya benar. Udah kalinya umpan sama wifi juga. Besar. Ini kenapa? Kan jadi kemana-mana. Ya. Jadi yang ketiga yang membatalkan wudu itu adalah bertemunya dua kulit orang laki-laki dan perempuan. Wayantaqidul lamis, dan batal al-lamis orang yang menyentuh, wal malmus dan yang disentuhnya. Ya. Kalau al-lamsu itu dikatakan oleh ulama dalam kitab fikih, al-lamsu itu dengan seluruh badan. Ya, itu namanya al-lamas. Tapi kalau al-mas, mas sama lamas itu beda. Bukan mas bahasa Jawa ya. Kalau mas itu dalam bahasa Arab khusus dengan ini. Dalamnya tangan ini nah. Telapak tangan semua ini. Nanti dijelaskan. Wa yantaqidul lamis wal malmus, maka batal orang yang menyentuh dan orang yang disentuh. Wala yanqudu shaghirun wa shaghiratun, dan tidak batal kalau anak kecil dan juga anak perempuan yang masih kecil, masih halus seperti ini. Ya. Megang orang ada binian, ya. Dipegang enggak batal karena masih kecil. Ataupun kena anak yang masih halus juga ada batal. Ya. La tushtaha urfan, maksudnya la tushtaha urfan itu kenanakan yang masih keadaannya itu dalam kebiasaan kita itu tidak ada rasa kepingin. Ibaratnya itu kada paham non binian lagi. Mon anak buah ini kan sudah paham berataan. Ya Allah, anak sekarang ini kan paham benar. Lagi zaman TikTok,
Seberataan main TikTok ibaratnya. Ya, kan? Karena apa? Itu saking pahamnya sudah. Nah, program Habib ini nanya buatnya TikTok, kamu benar menyinggung lawan aku bilang bisi HP, kenapa benar? Gak ada. Serahnya wae. Menyatakan benar aja. Ya, kan? Terserah kalian mau TikTok kayak mau taktuk terserah. Namanya kita sebagai umat Islam hanya mengatakan, ya, alhamdulillah mau didengar, mau ada biar penting kita sudah nyampaikan. Baik. Wala yang kudu sya'arun, dan tidak batal yang disentuh itu adalah rambut. Rambut laki-laki lawan binian tegatuk kada batal. Jadi kalau mau kenalan itu suka rambut aja. Siapa namanya? Jadi rambut sama rambut itu nggak membatalkan wudu. Ya. Wasinnun, dan juga kuku atau kenalan pakai kuku. Salah. Ya, kalau kita ada wudu, maaf ada wudu, jangan gampang aja. Ini ada sekarang nih. Nah, nama kamu siapa? Fulan. Wa dufrun, sinnun, gigi. Ya. Gigi tidak batal. Jadi gigi sama gigi. Iya. Ya kan? Ini tidak membatalkan ya. Subhanallah, ulama ini saking detailnya, mungkin bagi kita lucu, tapi ini ilmu ya. Bagi kita mungkin seakan-akan lucu, kita ketawa, tapi ini ilmu, memang bener. Gigi sama gigi nggak batal. Cuma kayak apa? Gimana caranya? Ya, kecuali orang maaf yang agak maju sedikit, ya maaf. Kita kan ada menyinggung, cuma contohnya aja kan, ya. Jadi cuma sekedar contoh aja, minta maaf belum, bukan apa ada, cuma mencontohkan. Ya. Jadi 3 ya yang tidak membatalkan wudu itu: rambut, kuku, lawan gigi. Ya, ingat-ingat. Wala mahromun, ataupun yang ada hubungan mahram, ayah sama anaknya, saudara, itu mahram ya. Ya, mahram itu yang disebutkan dalam Al-Quran. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa khalatukum wa ammatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa raba'ibukum. Ya, jadi itu namanya yang di dalam mahram. Tidak batal wudu kita. Di sana kita, saudari perempuan kita punya wudu, kita tergatuk, nggak batal bos wudu kita nggak batal. Ya. Wala mahramun binasabin, mahram dengan nasab itu nggak batal. Auradha'in, ataupun saudara satu susu. Ya kan? Itu namanya robibah. Robibah itu saudara sesusuan. Jadi kalau dia punya anak ngarannya robibah, itu berarti artinya saudara perempuan dari susuan. Ya, waraba'ibukumul lati. Dan dalam Al-Quran itu jamaknya itu roba'ib. Nah, misalnya si A lawan si B. Ya, si A sama si B ini bukan saudara, cuman dia ini disusui dengan satu ibu, maka ini nggak batal. Ya, sudah menjadi saudara satu susuan. Au musoharoh, ataupun saudara dari perkawinan, mintuha kita, bukan ipar. Kalau ipar tetap batal ya, jangan salah. Ipar maksudnya apa namanya? Mintuha. Ya, kita nikah sama orang, kemudian dia punya ibu, nah itu jadi mama kita, mertua. Nah itu nggak batal ya. Begitu juga misalnya kita punya istri dan ayah kita, abah kita, jadi bini kita lawan abah itu kada batal wudu karena anak sudah jatuhnya. Itu yang ketiga. Ar-rabi'u, dan yang keempat yang membatalkan wudu adalah masukubulil adami, menyentuh kubul, kemaluan depan manusia, au halaqati duburihi, atau bagian dari dubur, ya kemaluan belakang, burit. Bibatinil kaf, batinil kaf ini, nah ini yang kelihatannya, kata ulama itu dibalas seperti ini, ya.
Jadi yang tidak terlihat di depan kita ini, kalau kita menyentuh maka batal wudunya. Ya, ini kan tidak terlihat dalam, paham ya? Ini. Berarti yang kelihatan ini kalau kita menyentuh nggak batal wudu kita, paham? Ya, ini perhatikan baik. Wala yantagidul mamsus, tidak batal kalau orang yang dicapai. Anunya itu dicapai sama kita. Ya. Misalnya tergatuk, kayak mungkin tergatuk ya Allah, sengaja juga. Tergatuk si aluh masih batal. Ya, misal tergatuk itu. Nah, itu yang batal yang mencapai ini. Kalau yang dicapai tidak batal. Ya, paham ya? Baik. Wa yanqudu farjul mayyit, dan membatalkan wudu apa? Farjul mayyit, kemaluannya mayyit. Misalnya ada jenazah, ya, sampean dalam keadaan wudu, kemudian sampean memandikan jenazah, kemudian kan harus bersih sampai masuk ke dalam. Nah, itu sampean kena pegang, maaf kemaluannya si mayyit tadi itu bisa membatalkan wudu. Paham? Ya. Wa yanqudu farjus shaghir, dan membatalkan wudu juga kalau kita memegang kemaluan kenanakan. Aduh, anak kecil ini sampai pegang kemudian. Ya. Kalau bahasanya itu titiknya itu dah. Dipegang itu batal wudu sampean. Ya. Batal wudunya ya. Wa mahallul jab, tahu mahallul jab? Hah? Namun orang hanya bersunat itu bergunting, tes. Nah, itu kan ada kulitnya itu. Nah, itu kulitnya itu batal. Ya. Jadi misalnya ada yang terkubur di jalan melihat dicapai itu batal. Itu namanya mahallul jab. Ilmu ini supaya tahu. Ya, pinantu aja lah. Hah? Ada tahu lagi sudah bertahun sudah bersunat kada tahu lagi, ya kan? Ya, itu namanya mahallul jab. Baik. Wa zakar, dan juga yang membatalkan wudu itu adzakarul magtu. Ya, burung yang terpotong dan di jalan tiba-tiba dapat burung. Ya, bukan burung itu, kemaluan maksudnya. Ini nah, ada di jalan gitu terkipai pun siapakah sampai pegang pun siapa nih? Ya, nah itu batal ya, batal wudunya. Ya. Ilmu ini memang sedikit seperti kayak yang seperti itu, tapi di fikih itu diceritakan semua, dibahas semuanya. Makanya dikatakan zamannya Imam Syafi'i atau siapa itu, beliau ketika sudah membahas masalah haid, beliau itu tidak mau sholat berjamaah, tidak mau menjadi makmumnya gurunya yang mengajarkan tentang ilmu haid. Kenapa ente kok nggak mau sholat berjamaah dengan saya? Enggak, karena saya tahu anda tadi membahas masalah haid. Takutnya ketika saya jadi makmum, anda kepikiran darah tadi itu. Ya, saking begitunya waroknya mereka nggak mau sampai sholat berjamaah dengan orang yang habis membahas pembahasan masalah haid. Padahal ilmu. Tapi ini orang-orang yang betul-betul dikaruniai oleh Allah ilmu yang betul-betul bermanfaat. Bukan kayak kita, jangankan bahas haid, kada bahas ilmu apa-apa, kita sembahyang Allahu Akbar, pikiran mana-mana sudah. Ya, ini ulama yang ahli tahqiq, fikih, ahli fikih, ahli semuanya luar biasa. Ya kan? Nah, seperti halnya dengan ilmu fikih seperti itu. Baik. Jadi itu ya, wa mahallul jabbi wa dzakarul magtu', dan kemaluan yang terpotong. Misalnya ada di jalan kemudian kita ambil, itu membatalkan wudu. Wala yang gutu farjul bahimah, dan tidak membatalkan wudu apa itu farjul bahimah, kemaluannya binatang. Misalnya kita berjapai, misalnya hewan kurban kambing. Ya, misalkan ketujuh kan palingnya kambing itu. Ada yang panjang, ada yang itu besar gitu. Nah itu dipegang, itu nggak batal wudu. Ya, karena bukan adami. Khusus ini bagi adamiyin. Ya, artinya manusia. Baik.
Walal massu bi ru'usil asabi'i wa ma bainaha, dan tidak membatalkan wudu menyentuh dengan ujung-ujungnya telunjuk tangan dan di selak-selaknya. Berarti kalau ada orang seperti ini tidak batal. Ya, ini aja nah. Nih, yang tidak terlihat kalau kita mencapai batal. Yang terlihat tidak batal. Berarti sela-sela ini kan terlihat. Ujungnya juga kan terlihat. Berarti tidak membatalkan wudu. Sekarang begini, ada orang kencing memegang seperti ini, batal nggak wudu? Hah? Batal nggak? Batal. Iya. Ya batal lah, kencing. Kami yang membatalkan, pegang ininya kan ada sebetulnya. Ya, paham ya? Makanya harus betul-betul dicermati, berarti kadang memperhatikan. Ya. Nah ini kan yang terlihat berarti tidak batal. Misalnya sampai mencapai maaf kemampuan kita sendiri dengan seperti ini, kita nggak batal. Kita ada wudu, kemudian kita japai seperti ini, nggak batal wudu kita. Karena dengan ini, ya, ataupun ini aja, nggak batal. Ya kan? Atau seperti ini, dapat di jalan gini akan. Ya. Seperti orang megang rokok itu, ya kan begini kan. Nah, kayak sumpit. Ya. Nah itu tidak membatalkan wudu. Paham? Paham. Halo. Baik. Nah itu ya. Jadi yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Mujibatul wudu'i arba'atun. Saya ulangi. Yang pertama al-khariju, yang keluar min ahadis sabilain, dari 2 jalan. Apapun juga itu yang keluar, illal mani, kecuali mani, sperma. Yang kedua zawalul akli, hilangnya akal, bijununin, sebab gila ataupun mabok, au igma au sar'in au igma'in au naumin, ataupun dengan tidur. Ya. Kecuali hilangnya akal dengan tidur itu kalau tidurnya tetap posisinya tidak berubah, maka wudunya tidak batal. Yang kedua. Yang ketiga iltiqa'u basyaratai rajuli wal mar'ah, bertemunya 2 kulit laki-laki dan perempuan, maka batal wudunya. Wa yantaqidul lamis wal malmus, orang yang menyentuh dan orang yang disentuh, batal wudunya. Ya. Wala yaqudu shaghirun wa shaghiratun. Ya, jadi yang ketiga. Yang keempat ar-rabi' masukubulil adami, menyentuh kemaluan depan orang manusia, au halaqati duburihi bi batinil kaf, ya, dengan batinnya kaf itu seperti telapak ini dalam, seperti tadi ya. Nah itu adalah hal-hal yang membatalkan wudu. Paham? Ada yang ditanyakan? Kemudian baik, wa yahrumu bil hadathi, dan yang diharamkan dengan hadas kecil itu apa? As-shalah wa nahwaha, dan yang lain-lain seperti sholat. Ka khutbatil jum'ah, seperti 2 khutbah Jum'ah, harus syaratnya itu harus bersih daripada hadas, memiliki wudu. Wa sholatul janazah, dan juga sholat janazah tidak boleh, harus ada wudu. Wa sajadatai tilawati wa syukur, sujud tilawah ataupun sujud syukur. Sujud tilawah itu ketika kita membaca surat di dalam Al-Quran kemudian ada sujud, maka kita dianjurkan untuk disunahkan untuk sujud. Nah itu syaratnya harus ada wudu. Sujud syukur apabila kita tiba-tiba mendapat suatu kenikmatan. Bagaimana dengan orang-orang sekarang? Ya kita husnudzon aja, mudah-mudahan bubuhannya bisa wudu. Amun cuma sujud kayak itu kan, itu bukan sujud syukur. Karena syaratnya itu harus ada wudu. Ya, tidak boleh dikatakan di sini yahrum, haram. Orang sujud syukur kalau tidak
tidak ada wudu. Ya, paham? Baik. Wa tawaf, dan tawaf haram, tidak boleh kalau tidak dalam keadaan suci. Wa hamlul mushaf, membawa Quran. Wa massuhu, menjapainya. Wa massu waraqihi, ataupun menjapai kertasnya. Ya, kertas Quran. Karena Quran kita pegang kertasnya aja nggak boleh kalau kita nggak ada wudu ya. Sudah jelas-jelas la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada orang boleh menyentuh Al-Quran ini kecuali orang-orang yang suci, bersih dari hadas. Wa hawashihi, hawashi itu artinya yang tulisan di samping-sampingnya itu biasanya Quran dahulu itu kan ada. Ya, tulisan-tulisannya itu. Wa ma bainal asturi wa jildih, dan kulitnya Quran juga. Ataupun pertengahan-pertengahannya misalnya kan ada seperti pembatasnya itu. Karena itu sudah termasuk bagian dari Quran. Kita megang tidak boleh, haram. Ya. Wa ilaqatihi, dan gantungannya. Misalnya Quran sekarang ada pakai gantungan di bawah tenteng. Nah itu kita pegang nggak boleh, haram. Luar biasa ya. Macam-macam Quran ini. Wa kharitotihi, ataupun garis-garisnya yang ada dalam Al-Quran itu nah. Karena ada garis-garis gitu. Wa sundukihi, dan kotaknya Quran. Kalau bisa sekarang ada Quran yang kotakan dalam kotak itu, nah kita megang kotaknya saja nggak boleh. Ya, kalau nggak ada wudu, perhatikan betul-betul. Wa huwa fihi ma, kalau Al-Qur'annya berada di dalam kharitos sunduk tersebut. Ya. Baik. Berarti wa sundukihi wa huwa fihi ma. Oh, berarti kalau Al-Qur'annya tidak ada di dalam situ, enggak apa-apa. Ya, maaf salah. Dikatakan di sini wa huwa fihi ma, dan wa huwa Al-Qur'an itu berada di dalam sunduk tadi itu. Baik. Wa tafsirin aqalla minal Qur'an, dan kita haram menyentuh ataupun memegang tafsir yang mana tafsirnya lebih sedikit daripada Quran. Surat Al-Qur'annya lebih banyak, tafsirnya sedikit. Ya, timbul pertanyaan, bagaimana kalau kita bawa HP ada Quran? Ya. Nah, tergantung niatnya. Kalau kita niat gak bawa Al-Quran, maka tidak apa. Ya. Dan sekarang sudah canggih. Beda sama HP-HP-nya orang-orang yang luar biasa. Seperti Habib Umar, beliau pakai handphone, tapi handphonenya isinya ya ilmu semua, kitab-kitab. Jangan sama dengan HP kita, Bang. Ya Allah, banyak lagu macam-macam, mamah muda, macam-macam lafaz. Kan beda. Ya. Baik. Wa tafsirin aqalla minal Qur'an au musawin, ataupun tafsir dan Qur'annya itu sama. Huruf-huruf sejenisnya itu ukurannya sama, 6.666. Dan semuanya tafsirnya itu sama, nggak boleh, haram ya. Tidak boleh kita menyentuh Quran ataupun tafsir yang mana tafsirnya lebih sedikit daripada Al-Quran ataupun sama. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin, dan tulisan yang ditulis untuk belajar Al-Quran walau bi khirqah. Kita hadir majelis ilmu Al-Quran. Ya. Kemudian kita nulis satu kertas gini. Kita nggak ada wudu, kemudian kita menulis belajar taklim untuk Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin walau bi khirqatin. Kemudian kita pegang ini. Nggak boleh kalau kita nggak ada wudu. Seperti kitab, kita nulis di kitab nih kayak sekarang dia nggak ada yang mencatat, Pak. Kalau dulu kita majelis taklim tuh mana-mana kita tulis. Orang sekarang insya Allah nih paham semua berani. Ya Allah. Kata Imam Syafi'i itu al-ilmu sayyidun, ilmu itu adalah binatang buruan. Qayyid suyudaka bil kitabah. Ya. Ikatlah buruanmu itu dengan apa? Dengan tulisan. Jadi lebih Imam Syafi'i semua ya. Husnudzon aja sudah. Udah tahun ini banyak husnudzon aja sudah. Nanti masuk dijelaskan, langsung hafal. Oh, Imam Syafi'i kan kayak itu, Pak. Imam Syafi'i itu masih menulis. Apalagi Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu dalam statementnya beliau,
ma'il mahabir ilal makbarah, ma'il mahbarah ilal makbarah. Aku akan kemana-mana dengan pulpen dan kertas sampai aku dikubur di dalam kuburan. Ya, Imam Abu Hanifah. Sikit itu tahun berapa? Belum 20. Melihat aja hafal sudah. Inggih aja. Baik. Wa yahillu hamluhu, dan boleh kita membawa Al-Quran itu fi amti'atin la biqasdihi. Misalnya kita membawa tas, di dalam tas itu ada buku macam-macam dan juga di situ ada Al-Quran. Kita niat membawa tas itu untuk membawa bukunya, bukan Qurannya, tidak apa-apa. Ya, karena niatnya bukan membawa Al-Quran. Wa tafsirin aktsara minhu, ataupun kita membawa tafsir Bughawi kah, tafsir Ibn Katsir kah, tafsir Jalalain kah. Misalnya kalau tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qur'annya, boleh kita dengan niat kita membawa tafsir. Paham? Ya, kalau kita belajar Darussalam itu kan biasanya ada pelajaran tafsir. Ya, biasanya kan kitabnya itu kan tafsir As-Sawi. Nah, tafsir As-Sawi itu lebih banyak tafsirnya ketimbang Al-Qurannya. Nah, kita niat bawa apa? Niatnya membawa tafsir. Ya. Tapi nggak etis Pak, masa seorang santri ada wudu? Ya, kurang. Harusnya santri itu bawa kitab harus ada wudu. Ya. Ini buat orang-orang ya, kalau misalnya berjualan buku kitab, hatikan dulu. Ya, jangan sembarangan. Ini sudah kutub, boleh kutub. Ya, kalau Habib Salim bin Jindan, Habib Salim bin Jindan itu bukunya kada ada. Habib Salim bin Ahmad bin Jindan ini seorang musnid. Beliau suatu hari ketika suatu itu datang halnya dikatakan, ada tamu masuk ke rumah Habib Salim, kitab ditumpuk-tumpuk sama Habib Salim, dinaiki oleh sedikit. Dinaiki sama Habib Salim Jindan, beliau mau ngambil kitab yang di atas, naik, nggak ada kursi, kitabnya dinaikin sama beliau. Ya Habib, ini kitab Habib, biar kan? Apa biar menaiki kitab? Kami kada tahu kan? Ini kitab, aku dengan naik kutub, tau lah. Ini Habib Salim Jindan, beda sama kita. Terus kita pernah menolongi, karena wah, aku nih kutub. Yang kutub bang, ya beruang kutub, ya mungkin, ya kan? Kalau orang-orang seperti beliau itu, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Al-Bahr itu kan laut. Suatu ketika Habib Hasan ini naik perahu, naik klotok. Tiba-tiba di klotok ini ombak bergoncang. Habib Hasan lagi tenang di atas laut ini. Tiba-tiba digetuk aja perahunya itu, uskun ya Buhair fa inna fawqakal bahr. Buhair itu isim tasghir daripada bahr. Dalam ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu itu ada tasghir. Hasan itu kecilnya siapa? Husainun. Bahrun, Buhairun. Artinya apa? Diam kau lautan yang kecil, karena sesungguhnya di atasmu ini lautan yang besar. Siapa? Hasan bin Saleh Al-Bahr. Beliau bujur-bujur Hasan bin Saleh Al-Bahr Jufri. Ya, seorang ulama zaman yang luar biasa. Kalau kita jangan macam-macam naik klotok, kita kemudian ombak, wah, boston, kita paham, dalam. Nggak meniru sidin ya. Ini adalah orang-orang demikian itu, mereka dengan mujahadah, nggak langsung bin salabin, nggak ada mujahadahnya, prosesnya, ya kan? Baik, dikit lagi. Wa yahillu qalbu waraqihi bi'udin, dan diperbolehkan kita membalik Quran ataupun kertasnya Quran itu dengan warak, kayu. Misal ini kayu ya, ini Quran, kita nggak ada wudu, kita balik seperti ini. Nah itu diperbolehkan. Ya, diambil kayu, kita mau balik. Misalnya ada Quran, balik ataupun tutup ini. Ya, pakai kayu. Ya, subhanallah, kayaknya biasa, tapi ini ilmu supaya kita tahu. Ambil kayu, jangan sembarangan. Misalnya kita di rumah dia tadi ada Quran terbuka, biar nggak ada wudu, nggak sempat, malas. Kita ini kan bukan malas, kalau wudu sepatu dingin lagi nggak tahu, koler kita. Ambil kayu aja sudah, tutup. Qadaqallahu lagi.
Baik. Wa kitabatuhu ma lam yamassal maktub, dan kita boleh menulis Al-Qur'an kalau kita tidak menyentuh yang kita tulis. Kita tulis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ada wudu. Jangan kita sampai menyentuh tulisan yang kita tulis Al-Qur'an tadi. Nulis aja enggak apa-apa. Qul huwallahu ahad. Bisa saya tulis. Kita enggak boleh menyentuh, nulisnya enggak apa-apa. Paham? Baik. Wala yumna'us sabiyil mumayyiz walau junuban, dan tidak dilarang bagi yang mumayyiz. Siapa bagi mumayyiz itu? At-tamyiz huwa alladhi ya'kulu wahdah wa yashrabu wahdah wa yastanji wahdah. Tamyiz itu definisinya adalah dia anak yang bisa makan sendiri, bisa minum sendiri, bisa istinja sendiri. Ya, jadi jangan dilarang kalau ada kenanakan itu walau junuban, walaupun dia junub. Ya, misal kalau ada bayi tamyiz, anak yang sudah tamyiz, dia tiba-tiba sudah junub. Jangan dilarang min hamlihi, membawa Quran, wa massihi, ataupun menyentuhnya, lidirosah, untuk belajar. Jangan dilarang dia. Kalau kenanakan seperti ini ya gak masalah, jangan dilarang. Ya. Tapi kalau lebih afdolnya lagi untuk kita penghormatan kepada Al-Quran, ya kita kasih tahu. Kalau betulnya sih nggak masalah, nggak apa-apa. Baik. Wa man tayaqqana thaharah, dan siapa orang yang yakin mempunyai thaharah dalam keadaan suci, wa syakka fil hadath, dan dia ragu di dalam dia hadath, au tayaqqana al hadath wa syakka fil thaharah, bana ala yaqinihi. Di terakhir kitabnya. Siapa orang yang yakin, misal tadi saya maghrib wudu, ya, masuk waktu isya, dia yakin saya masih ada wudu, maka inti dalam keadaan wudu. Ya, jadi kita harus meyakini apa yang kita yakinkan. Bana ala yakini, dia harus memilih yang dia yakini. Tetapi sebaliknya, tadi maghrib saya wudu, ya, tapi saya kok yakin sekarang tadi ini hadas, kita bekantut bang tadi, maka itu wudu batal kamu sekarang. Ya, jadi harus kita memilih atas apa yang betul-betul kita yakini. Kalau dalam keadaan suci mulai maghrib tadi sampai sekarang kita yakin masih tidak tercapai ataupun tidak mengeluarkan angin, maka yakin sampai sekarang kita masih ada wudu. Tetapi kalau mulai maghrib tadi saya wudu, kemudian di pertengahan tengah-tengah tadi saya ini keluar bang, tapi aku yakin dia berbekantut, maka mengulang lagi yang namanya toharohnya wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa mendekatkan kita lebih baik di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.